Suling Emas, Jilid 8 Bagian 2. Karena semenjak kecil ia memang hidup sebagai putra seorang pembesar yang serba cukup, maka biarpun sekarang telah menjadi seorang gelandangan, namun Busong selalu dapat menjaga dirinya agar tetap bersih dan sehat. Biarpun pakaiannya kemudian habis dijualnya untuk makan, sehingga yang dimilikinya hanya yang menempel pada tubuhnya, namun ia merawat pakaian itu dengan hati-hati, mencucinya setiap kali pakaian itu kotor. Oleh karena inilah, Busong selalu tampak sehat dan bersih, tidak seperti seorang anak jembal. Pada suatu hari, dalam perantauannya tanpa arah, tibalah Busong di lembah sungai Huai yang subur daerahnya. Ia meninggalkan Kabupaten Juwibun di mana ia tinggal selama sebulan dan bekerja membantu seorang pemilik rumah makan. Kini, dengan bekal sisa uang gajinya, Busong berangkat pagi-pagi meninggalkan Juwibun, terus ke timur melalui hutan-hutan kecil sepanjang lembah sungai. Matahari sudah naik tinggi, sinarnya menerobos celah-celah daun pohon di atas kepalanya. Angin semilir berdendang dengan daun bunga, mengiringi nyanyian burung-burung hutan. Di sana-sini, binatang kelinci dengan telinganya yang panjang-panjang berlompatan saling kejar, dan bermain, sembunyi cari, dengan teman-temannya di antara rumpun. Demikian indah pemandangan, demikian merdu pendengaran, demikian nyaman perasaan pada pagi yang cerah itu, sehingga Busong lupa akan segala kesukaran yang pernah ia alami maupun yang akan ia hadapi. Anak ini berdiri diam tak bergerak, agar jangan mengagetkan kelinci-kelinci itu, menonton mereka bermain-main dengan hati geli. Hahaha, akulah raja di antara segala raja. Dikawal monyet-monyet berkuda, hahaha. Busong tersentak kaget mendengar tiba-tiba ada suara ketawa yang disambung kata-kata yang dinyanyikan itu. Suara itu datangnya dari belakang, masih jauh sekali. Heran sekali ia, mengapa di dalam hutan sesunyi ini ada seorang bernyanyi seaneh itu. Orang gilakah? Akan tetapi ia menjadi makin heran ketika mendengar suara kaki kuda, kemudian melihat munculnya 5 ekor kuda besar-besar, ditunggangi 5 orang yang wajahnya kelihatan bengis-bengis. Kuda terdepan yang ditunggangi oleh seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam, menyeret seorang laki-laki yang pakaiannya compang camping penuh tambalan. Laki-laki aneh inilah yang agaknya bernyanyi tadi, karena memang keadaannya seperti orang gila. Kedua lengannya terikat dengan tali yang cukup besar dan kuat, dan ujung tali ikatan ini dipegang oleh si penunggang kuda. Si gila ini tangan kanannya memegang sebuah paha panggang yang besar, mungkin paha angsa atau kalkun, yang digerogotinya. Biarpun kedua lengannya terikat, ia kelihatan enak-enak saja. Diseret kuda, ia malah menari dan bernyanyi-nyanyi, sama sekali tidak kelihatan takut. Terang dia gila, pikir Busong. Ia memperhatikan 5 orang itu. Mereka kelihatan galak dan membawa senjata tajam. Rasa iba menyesak di dadanya. Orang itu jelas gila, berarti dalam sakit. Kenapa harus disiksa seperti itu? Tentu saja Busong tidak tahu bahwa yang ia sangka gila itu adalah seorang sakti yang telah menggemparkan dunia Kangou dengan perbuatannya yang hebat dalam menentang kejahatan, disertai tindakannya yang selalu edan-edanan seperti orang tidak waras otaknya. Dan agaknya sangat boleh jadi 5 orang itu juga seperti Busong, tidak tahu sama sekali bahwa yang mereka tangkap itu adalah Kim Mo Taisu, pendekar sastrawan gila yang dahulu adalah seorang sastrawan tampan dan gagah bernama Kui Seng dan berjuluk Kim Mo Eng. Terdorong oleh rasa kasihan, Busong berlari menghampiri orang gila itu. "Hei, bocah, mau apa kau?" Seorang di antara para penunggang kuda itu membentak, tangannya bergerak dan cambuk di tangannya itu mengeluarkan bunyi bergeletar seperti mercon. "Aku hanya ingin bicara dengan paman ini, apa salahnya?" Busong menjawab, dan ia nekat mendekati terus biarpun ia diancam dengan cambuk yang panjang dan dapat berbunyi menakutkan itu. Laki-laki gila itu dengan enaknya menggigit sepotong daging dari paha panggang yang dipegangnya. Melirik ke kanan memandang Busong, lalu tertawa dan berkata, bocah sinting. Kau lapar, nih, kau boleh gigit dan makan sepotong." Sedapatnya ia mengeluarkan tangannya yang terikat untuk memberikan paha panggang itu kepada Busong. "Tidak, paman, aku tidak lapar. Kau makanlah sendiri." Busong terpaksa harus maju setengah berlari untuk mengimbangi orang gila yang terseret di belakang kuda itu. Orang gila itu terpaksa pula melangkah lebar dan terhuyung-huyung. "Paman, kenapa kau ditawan? Apakah kesalahanmu? Dan kau hendak dibawa kemana? Bocah gila, pergi kau!" Tar tar tar, cambuk di tangan penunggang kuda yang paling belakang melecut ke arah Busong dan orang gila itu. Cambuk itu panjang dan tangan yang memegangnya biarpun kurus, namun bertenaga, sehingga lecutan itu keras sekali, tepat mengenai pundak Busong dan leher orang gila.
Akan tetapi anehnya, Busong sama sekali tidak merasa sakit, karena ujung cambuk itu ketika mengenai tubuhnya, terpental kembali seakan-akan tertangkis tenaga yang tak tampak. Hehehe, bocah sinting, kenapa kau bertanya-tanya? Si gila itu berkata kepada Busong sambil tertawa menggerogoti paha panggang pula. Aku kasihan kepadamu, Paman. Biarlah ku mintakan ampun untukmu. Hus, jangan goblok. Aku memang berdosa. Aku mencuri paha panggang ini. Hahaha. Dan untuk itu aku harus menerima hukuman. Biarlah aku diseret dan hukum seret ini baru habis kalau paha ini pun habis ku makan. Kau masih tidak mau pergi? Kembali si penunggang kuda mencambuk. Kini, ujung cambuk mengenai pipi Busong, terasa sakit dan panas. Namun, Busong memang keras hati, ia tidak mundur, dan terus berlari di sebelah si gila. Kini, orang gila itu memandang kepadanya dengan mata bersinar-sinar, memandang ke arah jalur merah di pipi yang tercambuk. Hahaha, bocah, kau lumayan. Kau mau tahu? Mereka ini adalah 5 ekor monyet yang hendak menangkap anjing. Akan tetapi sayang kali ini mereka menangkap harimau. Hahaha, nah, pergilah kau, sampai jumpa pula. Tentu saja Busong sama sekali tidak mengerti akan maksud kata-kata si gila itu. Hanya ia dapat menduga bahwa si gila ini tentu memaki para penawannya yang disebut sebagai 5 ekor monyet. Menurut dugaannya, si gila ini malah mengumpamakan diri sebagai harimau. Mempergunakan kata-kata bersajak mengandung sindiran yang memaki orang. Cerewet, masih pura-pura gila. Bocah setan, apa kau bosan hidup? Kembali cambuk itu melecut hingga mengenai kaki Busong. Sekali cambuk itu digerakkan, Busong terlempar bergulingan ke pinggir jalan. Kulitnya lecet-lecet, akan tetapi Busong tidak pedulikan rasa sakitnya. Cepat ia bangun berdiri dan sempat melihat betapa orang gila itu kini terseret-seret karena 5 ekor kuda itu dilarikan cepat-cepat. Biarpun terseret-seret jatuh bangun dan terhuyung-huyung, namun si gila itu masih tertawa-tawa dan bernyanyi dengan suara riang dan nyaring. Busong berdiri bengong, penuh iba dan juga penuh kagum kepada orang gila itu. Biarpun kelihatannya terseret-seret kuda, tentu saja sebetulnya hal itu disengaja oleh Kim Mo Tai-su Kuiseng. Pagi hari itu, baru saja ia bangun dari tidur nyenyak di sebelah kuil bobrok di luar kota Kabupaten Juwibun, ketika 5 orang penunggang kuda itu serentak menyergapnya. Karena tidak tahu apa urusannya, Kuiseng tidak melawan, dan memang pada saat itu, gilanya sedang kumat. Malam tadi, ia terlalu banyak minum arak yang dicurinya dari rumah makan terbesar di kota itu. Minum-minum sampai mabuk, dan kalau sudah begini, tentu ia teringat akan semua penderitaannya sehingga membuat ia tertawa-tawa dan menangis seorang diri. Ketika 5 orang itu menyergapnya dan mengikat kedua lengannya dengan tali yang khusus dipergunakan ahli-ahli silat untuk membelenggu lawan, ia hanya tertawa-tawa dan memutar-mutar biji matanya. Setelah membelenggu kedua tangannya, orang tinggi besar muka hitam yang memimpin rombongan 5 orang itu lalu bertolak pinggang dan berkata, "Kami adalah murid-murid tertua dari perkumpulan Sian Kaubukoan, perkumpulan silat monyet sakti. Kami menaati perintah Suhu menyelidiki dan mengejar penjahat yang 3 malam yang lalu telah mengganggu rumah Suhu. Kaulah agaknya orangnya, karena kaulah orang baru yang kami temui dan jelas bahwa kau pandai ilmu silat, hanya berpura-pura gila. Kami takkan membunuhmu sebelum kau dihadapkan kepada Suhu." Demikianlah, Kuiseng digusur keluar, lalu mereka menunggang kuda dan menarik Kuiseng yang dibelenggu itu keluar dari Juwibun. Akan tetapi, Kuiseng menari-nari dan bernyanyi-nyanyi. "Akulah raja di raja, pengawal-pengawalku monyet-monyet berkuda." Ia menari-nari di pinggir-pinggir jalan. Ketika mereka lewat di depan rumah makan, kaki Kuiseng menendang meja. Anehnya, meja itu tidak roboh, hanya paha panggang yang berada di tempatnya telah berloncatan. Kuiseng tertawa dan menyambar sebuah paha panggang yang meloncat di dekatnya, terus saja digerogotinya paha panggang yang masih panas itu sambil mulutnya mengoceh, "Enak, enak, gurih sedap." Pemilik warung marah-marah, bersama beberapa orang pembantunya memungut paha panggang yang berjatuhan di tanah, kemudian mereka hendak memukuli orang gila itu. Akan tetapi si muka hitam membentak, "Jangan sembarangan pukul tawanan kami. Nih, kerugianmu ku ganti." Ia melemparkan sepotong uang perak yang diterima oleh pemilik warung dengan girang. Arak-arakan itu kemudian menjadi tontonan. Anak-anak menggoda Kuiseng, orang-orang tua mempercakapkan kejadian aneh itu. Menyaksikan tingkah Kuiseng yang mencuri paha panggang, dan melihat betapa kepala rombongan orang berkuda itu dengan baik membayar kerugian si tukang warung, otomatis semua orang berpihak kepada para penunggang kuda dan menduga bahwa orang gila itu tentulah telah melakukan perbuatan jahat.
Kuiseng terus diseret berlari-lari di belakang kuda sambil tetap menggerogoti daging paha. Setelah dagingnya habis semua, tinggal tulang yang juga ia gigit pecah ujungnya untuk dihisap sumsumnya. Mendadak Kuiseng berhenti dan berkata, "Sudah cukup. Paha curian sudah habis, hukumanku pun habis." Kuda di depannya lari terus, akan tetapi penunggangnya, si muka hitam yang memegangi ujung tali belenggu tersentak ke belakang dan jatuh melalui ekor kuda. Ia kaget sekali, berseru keras dan tubuhnya membuat salto sehingga ia dapat jatuh berdiri di atas tanah sambil membelalakkan matanya. 4 orang kawannya juga cepat melompat turun dan mencabut senjata masing-masing. Sikap mereka mengancam, akan tetapi juga agak jeri. Kuiseng menggerakkan kedua tangannya dan bret, tali yang mengikat pergelangan kedua tangannya putus dengan mudah. Kembali 5 orang itu terkejut. Si tinggi besar muka hitam sudah mencabut goloknya, siap menghadapi tawanan yang memberontak ini. Kuiseng tertawa bergelak, menoleh ke kanan kiri memandang 5 orang yang mengurungnya. "Hehe, abis makan tidak minum, sungguh tak enak sekali. Sahabat-sahabat seperjalanan, siapa di antara kalian yang mempunyai arak? Aku ingin sekali minum." 4 orang itu sudah gatal-gatal tangannya hendak menerjang, akan tetapi si muka hitam menggeleng kepala. Ia menghampiri kudanya yang sudah dipegang oleh seorang temannya, mengeluarkan sebuah guci arak, dan melemparkannya kepada Kuiseng. Kuiseng tertawa-tawa menyambut guci arak, lalu menuangkan isinya ke mulut, meneguk arak dengan lahap sekali tak kunjung henti sampai akhirnya guci itu kosong. "Hehe, arak tidak baik, tapi cukup menghilangkan dahaga," katanya sambil mengusap mulut dengan lengan baju. "Nah, sekarang kita bicara. Aku memang mencuri paha panggang, maka aku suka kalian hukum diseret-seret. Akan tetapi, sekarang barang curian itu sudah habis, maka sampai di sini pula hukumanku." "Tidak perlu segala pura-pura ini," si muka hitam membentak. "Seorang gagah tidak akan menyangkal perbuatannya. Kau jelas seorang Kang Ou yang pura-pura gila, apakah tidak malu kalau bersikap pengecut? Kaulah satu-satunya orang yang mungkin melakukan pengacauan di rumah Suhu. Oleh karena itu, kami harap supaya kau ikut baik-baik menghadap Suhu untuk menerima pengadilan. Kalau kau berkeras menolak, terpaksa kami akan menggunakan kekerasan pula." "Siapa guru kalian itu?" Kuiseng bertanya tak acuh. Suhu adalah guru silat yang mendirikan silat monyet sakti. Namanya terkenal sebagai seorang yang menghargai persahabatan dan tidak pernah mengganggu golongan lain. "Aha, kiranya Sin Kau Jiu, kepalan monyet sakti. Liong Kong Lo Eng Hiong di kota Xinyang." 5 orang itu cepat saling pandang dan wajah mereka berubah girang. Kau sudah mengenal Suhu, sudah mengacau rumahnya 3 hari yang lalu, masih berpura-pura lagi," tegur si muka hitam. "Hahaha, Liong Lo Eng Hiong memang patut menjadi monyet tua sakti, akan tetapi kalian ini benar-benar monyet buntung yang lancang sekali. Sudah kukatakan tadi, kalian hendak menangkap anjing, akan tetapi keliru menangkap harimau, bukankah itu amat lucu? Sudahlah, aku hendak pergi." Setelah berkata demikian, Kuiseng melempar guci arak yang sudah kosong ke atas tanah. Kemudian tanpa menoleh lagi, ia berjalan melewati mereka dengan lenggang seenaknya dan bernyanyi-nyanyi. Kalau tuh menyuram, dianjurkan pri kebajikan. Pri kebajikan muncul, tampak pula kemunafikan. Kalau rumah tangga hancur berantakan, dianjurkan kerukunan. Setelah negara kacau, baru timbul pahlawan. Haya, haya, haya. Nyanyian itu adalah ayat-ayat dalam kitab Tutek Heng pelajaran Nabi Locu. Kuiseng amat tertarik oleh pelajaran agama Tukau ini, setelah selama 3 tahun ia berada di neraka bumi. Di sana, terkumpul banyak kitab-kitab kuno tentang Tukau milik nenek penghuni neraka bumi, dan banyak pula kitab-kitab ini dibacanya. Agaknya pengaruh pelajaran Tu ini pula lah yang membuat Kuiseng kini menjadi tak acuh akan keduniawian, bersikap bebas lepas seperti orang tidak normal. Adapun ketika melihat si gila seperti hendak melarikan diri, 5 orang itu cepat lari mengejar dan mengurungnya dengan senjata di tangan. Sikap mengancam dan siap menerjang. Si muka hitam yang tinggi besar berdiri menghadapi Kuiseng sambil membentak. "Kau tidak boleh pergi sebelum ikut kami menghadap Suhu." "Hahaha, aku akan menghadap Suhumu sekarang juga," Kuiseng berkata sambil berjalan terus tanpa mempedulikan mereka. Tentu saja 5 orang itu tidak sudi percaya dan menyangka Kuiseng mempergunakan siasat untuk dapat melarikan diri. Si muka hitam memberi tanda dan menyerbulah mereka semua dengan golok dan pedang mereka. Senjata-senjata itu mereka tujukan pada tempat-tempat yang tidak berbahaya,
Bahkan ada yang hanya dipakai mengancam karena mereka tidak berniat membunuh si gila ini yang perlu dihadapkan kepada guru mereka untuk diperiksa. Siut, where. 5 orang itu menjadi silau matanya melihat sinar menyilaukan mata di sambung tubuh mereka terpental ke belakang. Entah apa yang terjadi, mereka tahu-tahu sudah terlempar dan jatuh duduk terjengkang, sedangkan senjata mereka lenyap entah kemana bersamaan pula dengan lenyapnya orang gila yang mereka serang tadi. Mereka saling pandang dengan penuh keheranan. Mereka adalah murid-murid pilihan dari Sin Kau Jiu Liong Kong, jagoan Sin Yang. Bagaimana mereka dapat dengan mudah saja, dalam segebrakan dirobohkan seorang lawan tanpa mereka ketahui bagaimana caranya? Toa Su Heng, kakak seperguruan tertua, lihat, seorang di antara mereka berkata sambil menudingkan telunjuknya ke belakang. Si muka hitam dan adik-adik seperguruannya menoleh dan ternyata golok dan pedang mereka yang lenyap tadi telah menancap di atas tanah, di sekeliling guci arak yang kosong. Entah bagaimana bisa menancap di situ, dan kapan terjadinya, mereka sama sekali tidak dapat menerka. Mereka bangkit dengan penuh keheranan, kekaguman, juga kekhawatiran karena perguruan mereka menghadapi seorang musuh yang sedemikian saktinya. Setelah membersihkan pakaian, mereka lalu mengambil senjata dan meloncat ke atas kuda yang mereka kaburkan cepat-cepat ke Sin Yang untuk memberi laporan kepada guru mereka. Dengan cepat, 5 orang itu membalapkan kuda karena mereka amat khawatir akan keselamatan perguruan mereka. Guru mereka harus diberi peringatan akan datangnya malapetaka dari tangan si Jembel yang sakti itu. 5 ekor kuda mereka sampai mandi peluh ketika akhirnya mereka memasuki Sin Yang dan cepat-cepat mereka melompat turun di depan rumah besar yang pintu depannya terdapat tulisan Sin Kau Bukoan, perguruan silat monyet sakti. Mereka berlima lalu lari masuk tanpa mempedulikan pertanyaan para murid lain yang berada di depan gedung. Mana Suhu? Kami harus cepat-cepat menghadap Suhu, demikianlah ucapan mereka sambil berlari terus menuju ke ruangan dalam. Akan tetapi begitu mereka membuka pintu ruangan tamu, 5 orang murid ini berdiri seperti patung, membelalakkan mata karena hampir tidak percaya kepada pandang mata dan pendengaran telinga sendiri. Suhu mereka, seorang tua berusia 60 tahun yang jenggotnya sudah putih semua, duduk di ruangan tamu menjamu seorang tamu yang tertawa-tawa bergelak sambil minum arak, menimbulkan suasana gembira. Sedangkan suhu mereka juga tertawa-tawa. Tamu itu berpakaian compang camping dan bukan lain adalah Jembel gila yang mereka keroyok tadi. Orang gila itu kini menoleh ke arah mereka sambil mengangkat cawan arak dan berkata sambil tertawa. Haha, percayakah kalian sekarang bahwa aku akan menghadap Liong Lo Eng Hing, orang tua Gaga Si Liong? 5 orang murid itu masih bingung dan khawatir. Orang gila itu memang sikapnya edan-edanan, jangan-jangan suhu mereka kena ditipu pula. Suhu mereka memang selalu ramah kepada siapapun juga, siapa tahu bahwa si gila inilah mungkin orang jahat yang mengacau 3 hari yang lalu. Suhu, dia ini, si muka hitam berkata akan tetapi segera menghentikan kata-katanya ketika melihat sepasang mata suhunya memandang marah kepadanya. Apa-apaan kalian ini? Bersikap tolol terhadap tamu agung? Hayo lekas memberi hormat kepada yang terhormat Kim Mo Taisu. 5 orang itu merasa seakan-akan kepala mereka disiram air es. Tentu saja mereka sudah mendengar suhu mereka bicara dengan kagum tentang seorang pendekar aneh yang menggemparkan dunia persilatan, yaitu seorang pendekar muda yang amat sakti dan jarang dapat ditemui orang namun perbuatan-perbuatannya membuat namanya menjulang tinggi di antara para pendekar lainnya, yaitu Kim Mo Taisu. Siapa kira nama besar ini dimiliki oleh seorang jembel muda? Patutnya nama julukan Kim Mo Taisu dipakai oleh seorang tua yang berwibawa. Kalau saja bukan suhu mereka yang memperkenalkan, sampai mati pun mereka takkan dapat percaya. Meremang bulu tengkuk mereka saat mengingat bahwa mereka telah menawan dan menyeret-nyeret Kim Mo Taisu. Serempak 5 orang itu lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Kuiseng sambil berkata, mohon Taisu sudi mengampuni kekurangajaran kami berlima. Sin Kau Liong Kong yang sudah tua itu tercengang dan bercuriga ketika melihat murid-murid kepala ini memberi penghormatan seperti itu kepada tamu-tamunya, maka cepat ia bertanya dengan suara kereng. Apakah yang telah kalian perbuat terhadap dia? Si muka hitam segera menjawab, suaranya penuh penyesalan, Suhu, Ticu berlima dalam menyelidiki penjahat telah salah duga dan kesalahan tangan menangkap Taisu, mohon Suhu dapat mengampunkan Ticu. Kalian menangkap Kim Mo Taisu? Wah celaka, gila betul murid-muridku. Harap Taisu suka memaafkan aku orang tua yang mempunyai murid-murid tolol. Liong Kong cepat-cepat menjura kepada Kuiseng. Kuiseng tertawa dan balas menjura. Wah, mengapa begini sungkan?
Tidak aneh bila terjadi kesalahpahaman. Kalau tidak ada kejadian itu, mana aku dapat mengetahui bahwa Lo Eng Hyong diganggu orang? Liong Kong duduk kembali, mengelus jenggotnya, dan wajahnya kelihatan murung. Ia menarik napas panjang lalu memberi perintah kepada 5 orang muridnya untuk bangun. Dengan taat, mereka bangkit dan mengambil tempat duduk di belakang suhu mereka. Kini pandang mata mereka terhadap Kim Mo Taisu berubah sama sekali, penuh keseganan dan kekaguman. Memang murid-muridku goblok, akan tetapi dapat dimengerti juga kesalahdugaan mereka, karena musuh yang datang pun seorang muda yang suka memakai pakaian jombel seperti Taisu. Dan dia lihai bukan main, ataukah agaknya aku yang sudah terlalu tua dan tiada guna? Kembali guru silat tua itu menarik napas panjang dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Tiba-tiba ia bangkit berdiri. Gerakannya cepat sekali. Lalu ia menghadapi Kuiseng sambil berkata, Kim Mo Taisu, aku sudah tahu sampai di mana hebatnya kepandaianmu ketika kau membantuku setahun yang lalu di hutan ayam putih membasmi perampok. Coba sekarang kau uji, apakah kepandaianku sudah amat merosot? Setelah berkata demikian, guru silat tua itu tiba-tiba menerjang Kim Mo Taisu yang masih duduk di atas bangkunya. Guru silat tua itu memukul dengan tangan kanannya, pukulan yang antep dan ampuh, namun Kuiseng hanya duduk tersenyum. Ketika pukulan sudah tiba pada sasarannya, terdengar suara keras dan bangku yang diduduki Kuiseng tadi hancur berkeping-keping, akan tetapi pendekar sakti itu sendiri sudah tidak berada di situ. Kejadian ini berlangsung cepat sekali. Menghilangnya Kuiseng juga amat luar biasa, sehingga guru silat dan 5 orang muridnya melongo, lalu celingukan mencari-cari dengan mata mereka. Haha, pukulan tanganmu masih ampuh sekali, Lo Eng Hyong, tiba-tiba terdengar suaranya. Ketika semua orang memandang, ternyata Kim Mo Taisu atau Kuiseng itu telah berada di sudut ruangan, punggungnya menempel pada sudut dinding bagian atas, seperti orang enak-enak duduk saja. Ternyata pendekar sakti itu sekaligus telah membuktikan kehebatan ginkangnya ketika ia menghilang, dan juga kekuatan elwekangnya dengan cara menempelkan punggung pada dinding. Kau anggap pukulan tanganku masih cukup ampuh. Sekarang harap kau suka melihat ilmu toyaku, bagaimana? Cepat sekali guru silat itu tahu-tahu sudah menyambar sebatang toya, yaitu senjata tongkat atau pentung terbuat daripada sebuah kuningan dengan ujungnya baja, sebuah senjata yang berat dan keras bukan main. Toya itu kemudian diputar-putarnya sampai mengeluarkan angin berciutan. Toyanya sendiri hilang bentuknya karena yang tampak hanya gulungan sinar kuning yang makin lama makin berkembang lebar. Terdengar suara keras berkali-kali dan di lain saat si guru silat sudah meloncat turun, toyanya melintang di depan dada, dan ia bengong memandang ke atas di mana tadi Kim Mo Taisu berada. Pendekar sakti itu sudah tidak berada di atas. Malah dinding itu memperlihatkan akibat serangan yang hebat tadi, yaitu berlubang-lubang pada 7 tempat, tepat di bagian tubuh yang berbahaya. Wah, ilmu toyamu masih amat luar biasa Lo Eng Hyong, tiba-tiba Kim Mo Taisu berkata, dan kiranya pendekar ini tadi melompat ke sudut lain dari ruangan itu dengan gerakan demikian cepatnya sehingga tak tampak oleh mereka yang berada di ruangan itu. Kini ia menghampiri si guru silat tua sambil menjura dan tertawa-tawa, kau yang begini tua masih sehebat ini, benar-benar harus diberi ucapan selamat dengan seguci arak wangi. Liong Kong tersenyum dan melempar toyanya ke arah muridnya yang cepat menerimanya dan menyimpannya. Hahaha, pujianmu kosong, dan orang setua aku ini sudah tidak butuhkan itu lagi. Taisu, kalau kau menganggap bahwa ilmuku masih belum berkurang, maka makin sukarlah penasaran ini dibereskan. Hiwi, ambil lagi guci besar arak wangi untuk Taisu. Biarpun tadinya guru silat itu tertawa-tawa melayani Kuiseng minum arak yang baru dibuka dari guci, namun kerut-kerut di dahinya timbul lagi dan ia menarik napas panjang berkali-kali. Lo Eng Hyong, mengapa kau simpan-simpan penasaran di hati? Ceritakanlah, apa yang terjadi dan siapa itu orang muda berpakaian jembel yang lihai sekali? Liong Kong kembali menarik napas panjang. Kalau diceritakan sungguh membikin orang mati penasaran. Aku Liong Kong selama puluhan tahun hidup sebagai guru silat tak pernah mencari permusuhan dengan siapapun juga, kecuali dengan orang-orang jahat, sehingga selama ini namaku tetap disuka dunia Kang Ou. Siapa tahu, sekali ini namaku hancur oleh seorang Bubeng Xiao Cut, orang kecil tak terkenal. Dengan suara penuh penasaran, ia lalu bercerita akan peristiwa yang menimpa padanya beberapa hari yang lalu. Liong Kong seorang guru silat yang terkenal. Walaupun merupakan guru bayaran, namun dalam menerima murid ia tidak asal menerima orang yang mampu membayar saja. Ia memilih calon murid yang berbakat dan yang berkelakuan baik-baik, bahkan banyak di antara muridnya yang karena miskin tidak perlu membayarnya.
Ada seorang murid perempuan, anak seorang janda miskin yang amat dikasihinya sehingga ketika janda itu meninggal dunia, murid perempuan yang bernama Bilon itu ia pungut sebagai puterinya, karena guru silat itu sendiri memang tidak mempunyai keturunan. Bilon menjadi murid yang pandai dan anak yang berbakti. Wajahnya cukup cantik sehingga guru silat itu tentu saja mengharapkan mantu yang pantas. Sebagai seorang gadis yang pandai silat, Puteri Sin Kau Jiu Liongkong, Bilon bukanlah gadis pingitan yang selalu berada di dalam kamarnya. Ia sudah biasa keluar pintu, bahkan biasa pula menggunakan kepandaiannya untuk membela si lemah yang tertindas. Tidak ada orang yang berani mencoba-coba mengganggunya. Selain gadis itu sendiri pandai silat, juga orang merasa sungkan bermusuhan dengan Sin Kau Jiu Liongkong dan murid-muridnya yang banyak jumlahnya.